Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati antara firman baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Seluruh persiapan yang kami titipkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga hanya kata-kata dari Tuhan yang dia sampaikan. Dan biarlah seluruhnya bisa dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Karena kami sadar tanpa pekerjaan Roh-Mu tidak akan ada gunanya pemberitaan firman atau Injil atau apapun juga. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua pendengar. Berikan hati yang terbuka, berikan ketenangan, jauhkan dari segala gangguan apapun, dan berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya untuk bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, Tuhan, berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami percaya pada kebenaran firman dan betul-betul mau dan bisa menjadi penanggap, pelaku firman, bahkan pemberita firman. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami. Dan juga sekali lagi kami titipkan kebocoran ini supaya Engkau cegah dari mengganggu atau merusak kebaktian ini. Dan kami juga sadar ini lagi-lagi kebaktian online, kami lagi-lagi titipkan baik wifi maupun sinyal HP, streamingnya, penerimaannya, listrik di sini maupun di rumah dari semua jemaat yang mengikutinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah mempelajari tanah golongan yang pertama, yaitu tanah tepi jalan. Dan hari ini kita mempelajari tanah golongan kedua, tanah berbatu. Mari kita membaca. Kita tetap baca keempat golongan tanah ya, karena nanti ada perbandingannya. Jadi Matius 13 kita baca ayat 4 sampai dengan 8, lalu ayat 19 sampai dengan 23. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sekarang kita loncat ke ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara, ini tanah golongan yang kedua ya. Poin B, poin A-nya kemarin kita bahas tanah golongan pertama, yaitu tanah tepi jalan, keras, sama sekali tidak tumbuh apapun lalu dimakan burung. Nah ini sekarang tanah berbatu-batu, kita baca sekali lagi saudara ya. Ayat 5, ayat 6, ayat 20 dan 21. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya,
Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas ya. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan tanah yang berbatu-batu? Terjemahan Indonesia ini lebih membingungkan karena mengatakan berbatu-batu, kayaknya batunya ada banyak. Jadi saya khawatir kebanyakan orang sama seperti saya dulu pada waktu belum mempelajari bagian ini, memikirkan tanah campur batu-batu kecil banyak begitu ya. Bukan seperti itu saudara, karena kalau tanah campur batu-batu kecil banyak, saya percaya tanaman itu tetap bisa bertumbuh dan berbuah. Memang mungkin tidak sebaik seperti kalau batunya dipergikan semua, lalu betul-betul tanah yang bagus, tetap lebih baik lagi. Tapi tanah berbatu-batu kecil-kecil tetap bisa tumbuh dan tetap bisa berbuah. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan tanah yang berbatu-batu itu adalah tanah yang batu yang besar dengan lapisan tanah yang tipis di atasnya. The Biblical Illustrator mengatakan demikian. Tanah berbatu ini adalah suatu lapisan tanah tipis pada suatu masa batu yang besar. Jadi batunya bukan kecil-kecil, besar. Anggap saja kayak betonan begitu ya. Lalu kasih tanah 2 cm begitu. Tanam bisa tumbuh mungkin. Tapi ya tumbuh model seperti ini. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Bagaimana benih itu bertumbuh jika benih itu jatuh di tanah seperti itu? Saya akan memberikan kata-kata William Hendriksen yang berkata demikian. Itu merupakan karakteristik dari Palestina, sekarang Israel dan sekitarnya. Bahwa suatu bagian yang besar dari tanahnya yang bisa dijadikan pertanian didapati di atas dari lapisan-lapisan batu karang. Ya, lapisan-lapisan begini ya, bukan seperti begini tapi ke bawah begini. Jadi semuanya batu ya. Dalam keadaan seperti itu, kita lihat bagaimana benihnya tumbuh ya. Benih dalam proses untuk mulai bertumbuh hanya mempunyai satu jalan untuk tumbuh, yaitu ke atas. Jadi alih-alih dari pertama-tama menjadi berakar dengan teguh, benih yang digambarkan dalam bagian perumpamaan ini segera tumbuh. Jadi mestinya benih ditanam itu ya berakar dulu, baru tumbuh ke atas. Tapi ini tidak bisa, karena batu. Jadi dia cuma satu jalan tumbuh ke atas, tidak ada akar. Nah lalu terjadi hal yang selanjutnya, matahari terbit, dia menjadi panas, kering dan mati dan sebagainya. Sekarang poin ketiga saudara, ada 2 hal yang perlu disoroti tentang orang yang digambarkan sebagai tanah golongan yang kedua ini. Kita baca ayat 20 dan 21 sekali lagi. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Jadi beda dengan golongan pertama ya. Itu tidak dengar atau gimana, pokoknya dia tidak ngerti kan ya. Dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, pertama di sini akan saya bahas poin A ya. Kata-kata segera menerimanya dengan gembira. Segera dan dengan gembira dalam ayat 20. Jadi orang-orang ini mendengar firman atau Injil. Dan sepintas lalu tanggapannya kelihatannya bagus saudara ya. Tetapi saudara, kata-kata segera menerimanya dengan gembira itu menunjukkan sesuatu penerimaan yang sifatnya impulsif, ya, mengikuti dorongan hati yang tiba-tiba dan juga bersifat emosional, gembira. Ya,
segeranya menunjukkan impulsif, gembiranya emosional. Dan kita akan membahas keduanya ya. William Hendriksen berkata demikian. Penerimaan yang diterima benih itu dari lapisan tanah yang tipis di atas suatu lapisan batu karang telah diperhatikan. Lihat pada ayat 5 dan 6 tafsiran tadi itu ya. Benih yang kecil yang tidak pernah berakar dengan teguh, bertumbuh dengan cepat dan lalu oleh matahari dibakar sampai mati. Demikian juga kata Yesus dengan orang yang disimbolkan di sini. Dengan segera, secara impulsif, dengan gembira, dia seakan-akan meloncat untuk menerima berita itu. Dari waktu dengar firman, wah, senang meloncat. Ada yang betul-betul loncat-loncat ya. Ia merasakan suatu perasaan senang yang mendadak dan sangat antusias. Bahkan bisa dipengaruhi secara cukup untuk meneteskan air mata. Jadi saudara, emosional bisa senang, bisa nangis. Saya lanjutkan. Sekali pesona itu telah surut atau berkurang, ia kelihatannya telah melupakan semua tentangnya dan kembali pada kehidupan berdosanya yang sebelumnya. Ini cilakanya saudara ya. Pada waktu mendengar firman, kelihatannya bagus, kelihatannya menjanjikan. Wah, ini orang bertobat sungguh-sungguh, bisa jadi Kristen yang sungguh-sungguh, bisa jadi Kristen yang baik. Antusias, segera, gembira, bahkan bisa nangis. Banyak orang kalau ada KKR atau ya penginjilan pribadi pun memungkinkan. Lalu orang yang diinjili nangis, mereka senang. Apa betul kita patut senang kalau orang yang kita injil itu nangis? Saudara, kata-kata William Hendriksen ini menunjukkan bahaya dari emosi pada waktu mendengar firman Tuhan atau Injil. Saya tidak maksudkan bahwa emosi harus disingkirkan sama sekali. Emosi itu perlu. Tapi saya percaya bahwa emosi dan intelektual itu kayak jomplangan begitu ya. Kalau yang ini naik, ini turun. Kalau yang turun, naik. Pada waktu emosi tinggi, otaknya seringkali atau tidak bekerja atau bekerja sedikit saja. Tapi pada waktu emosi lebih rendah, otaknya lebih bekerja. Makanya kalau orang ngamuk itu emosi ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang nanti akan dia sesali. Dalam keadaan emosinya tidak naik, dia tidak akan lakukan. Demikian juga orang sedih, depresi, kenapa bisa bunuh diri dan sebagainya. Otaknya drop. Tapi saya sudah katakan, saya tidak katakan bahwa orang Kristen dalam kebaktian, dalam mendengar firman, emosinya harus nol. Tidak. Kita memang diciptakan dengan emosi. Harus ada, tapi jangan terlalu tinggi. Kalau mendengar khotbah saya, sebetulnya inteleknya yang masih lebih tinggi, emosinya yang lebih rendah. Kita diharuskan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu lebih ke arah emosi ya. Tapi juga akal budi, itu intelek. Jadi keduanya dibutuhkan. Keduanya dibutuhkan pada waktu mendengar firman. Tapi bahayanya pada waktu emosinya naik, inteleknya anjlok. Dan saudara, lucunya dalam banyak gereja, ya Protestan ada juga, tapi kebanyakan gereja karismatik. Chairman-nya atau yang disebut WL dan sebagainya, worship leader ya, boleh dikatakan selalu berusaha membangkitkan emosi dalam sepanjang kebaktian. Dengan teriakan-teriakan, dengan lagu yang diulang-ulang, dan dengan macam-macam hal saya tidak tahu apa saja. Mereka berusaha membangkitkan emosi dari jemaat. Karena itu saya sudah pernah katakan, kalau saya khotbah di gereja yang seperti itu, gerejanya memang saya tahu karismatik, chairman-nya karismatik, dia bangkitkan emosi tidak karu-karuan, lalu cepat-cepat saya suruh naik mimbar. Saya tidak mau langsung khotbah, saudara. Mereka berdiri, duduk. Saya jauh ngomong dulu. Saya tenangkan emosinya. Karena saudara, khotbah saya membutuhkan intelek. Emosi sedikit saja, jangan banyak-banyak.
Saya menjelaskan banyak di mana orang perlu dengan otaknya mengerti. Memang nanti perlu direnungkan dan sebagainya. Tapi pertama-tama waktu dengar, yang saya inginkan orang mengerti. Dan itu butuhkan intelek. Jadi saya tenangkan mereka, karena saya tahu kalau emosi tinggi, inteleknya hancur. Setelah saya rasa tenang, baru saya ajak berdoa. Doanya saya sengaja lamakan. Saya betul-betul emosinya tenang. Baru saya khotbah. Saya sekarang akan berikan contoh-contoh orang-orang yang emosional, saudara. Pertama, saudara, di dalam Lukas 23 ayat 27-28. Ini Yesus waktu sudah dijatuhi hukuman mati, lalu dibawa ke tempat penyalipan ya. Mestinya dia sudah disesah, sehingga tubuh sudah bercucuran darah, tidak karu-karuan, sudah hancur punggungnya dan sebagainya. Masih memikul kayu salib dan macam-macam hal yang lain. Nah, dalam perjalanan itu terjadi hal ini. Lukas 23 ayat 27-28. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Emosinya bangkit melihat orang menderita seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahayanya apa. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Beberapa poin, saudara. Poin A, Lukas 23 ayat 27 menunjukkan bahwa semua orang Yahudi pada saat itu membenci Kristus. Ada orang-orang Yahudi yang pro dalam tanda petik, ya, mengasihi dalam tanda petik Yesus, atau setidaknya merasa kasihan kepada Yesus sehingga mereka menangisi dia. Jadi bukan semua ikut para imam-imam dan musuh-musuh Yesus, tokoh-tokoh agama, lalu semua seakan-akan berteriak salibkan dia. Tidak. Sebagian besar mungkin, tapi ada yang tidak. Sekarang poin B. Dalam Lukas 23:28, kata-kata Yesus, "Janganlah kamu menangisi aku," bukanlah suatu teguran, seolah-olah itu adalah suatu dosa. Tujuan Yesus mengatakan ini adalah untuk mengalihkan perhatian mereka dari penderitaan yang sedang dia alami kepada hukuman Allah yang akan menimpa orang-orang Yahudi itu. Bayangkan, saudara, ya. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Yesus itu Mesias yang dijanjikan selama ribuan tahun. Sekarang dia datang. Bagaimana tanggapan mereka? Mereka tangkap, mereka siksa, mereka akan salibkan dan bunuh. Saya pikir Allah akan diam saja. Ini sebetulnya yang menyebabkan nanti kehancuran Yerusalem pada tahun 70 oleh Romawi. Dan Yesus tahu itu akan terjadi. Hukuman Allah kepada orang-orang Yahudi. Saya heran sampai sekarang masih tetap saja orang-orang Kristen percaya bahwa Israel itu masih bangsa pilihan. Mereka sudah berhenti jadi bangsa pilihan. Menurut saya sejak mereka menyalibkan Kristus. Dan sampai sekarang, saudara, mayoritas yang sangat besar dari orang-orang Israel atau Yahudi itu adalah orang-orang yang anti Kristus. Sedikit saja jadi Kristen. Itu pun saya kira kebanyakan atau Katolik atau Ortodoks. Mungkin Ortodoks yang banyak. Dan Ortodoks, saya kok tidak yakin mereka itu saudara seiman saya. Karena prinsip yang berbeda secara dasari, selamat karena iman plus perbuatan baik, itu saja sudah cukup menganggap ini adalah iman yang berbeda. Jadi saudara, kata-kata Yesus itu mereka dia tidak mau mereka memperhatikan penderitaan yang sedang dia alami. Ini akan bawa berkat untuk manusia. Tapi hukuman Allah yang akan menimpa seluruh orang Yahudi ini, itu yang lebih perlu ditangisi. Anak-anak mereka yang akan mengalami, masih lama mungkin sekitar 40 tahun lagi terjadinya,
mungkin generasi itu tidak mengalami, mungkin ada yang mengalami, tapi anak-anak mereka akan mengalami, dan itu bencana yang luar biasa, betul-betul luar biasa. Tapi saudara, kata-kata Yesus ini juga menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan belas kasihan kita. Saudara, kalau saudara mendengar khotbah di mana Yesus diceritakan penderitaannya, dipaku itu bagaimana, atau dicambuki lebih dulu ya. Cambuk itu bagaimana, cambuk Romawi yang penuh benda tajam menghancurkan punggungnya, bagaimana tubuh yang dicambuk itu, lalu dipakukan itu bagaimana, dan tergantung berjam-jam itu bagaimana, dan macam-macam hal. Dan saudara lalu, aduh kasihan Yesus. Ingat saudara, dia tidak butuh belas kasihan saudara. Dia tidak butuh saudara menangisi dia. Kalau saudara menangisi dosa saudara, itu lain cerita. Tapi kalau saudara menangisi dia menderita begitu besar, aduh kasihan, lalu menangis. Dia tidak butuh saudara menangisi dia. Yang dia butuhkan atau inginkan, supaya saudara percaya kepada dia, dan bukannya cuma berbelas kasihan dan menangis. Memang kalau saudara kasihan, menangisi dia, ditambah saudara betul-betul beriman, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara cuma menangisi, saudara cuma berbelas kasihan, dan setan menggunakan semua ini supaya saudara berpikir, karena aku sudah berbelas kasihan, karena aku sudah menangisi Yesus, maka aku sudah pro Yesus. Padahal saudara belum percaya atau tidak percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Faktanya saudara sedang anti Yesus. Tapi dari semua belas kasihan dan sebagainya, kelihatannya pro, sehingga saudara merasa sudah cukup. Aku sudah pro Yesus, aku sudah anak Tuhan, sementara saudara masih anak setan. Ini bahayanya perasaan kasihan terhadap Yesus itu. Ya, jadi membuat kita seolah-olah pro. Padahal kalau kita tidak percaya, belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebetulnya tetap anti Yesus. Pikirkan sekarang. Sering emosi seperti itu ada? Mendengar pencambukan, mendengar tentang penyalipan, mendengar tentang segala penderitaan yang dia alami untuk menebus dosa kita. Yang dipikir bukan dosanya, bukan nangis karena dosa, tapi penderitaan Kristus, nangis karena itu. Lalu tetap tidak percaya. Apa gunanya, saudara? Tidak ada gunanya. Saya akan bacakan kata-kata pulpit commentary tentang Matius 27, di mana dia berkata demikian. Ia tidak membutuhkan atau menghendaki belas kasihan kita. Ini adalah suatu perasaan yang sia-sia dan salah. Cuma kasihan, cuma menangisi, dia tidak butuhkan. Ini perasaan emosi yang sia-sia dan salah. Saya lanjutkan dengan kata-kata David Gooding. Kelihatannya itu adalah reaksi psikologis terhadap pemandangan tentang seorang muda yang baik, yang dengan begitu kasar dibawa keluar kepada suatu kematian yang kejam dan mengerikan. Itu tidak berhubungan dengan hati nurani moral atau pertobatan. Dalam waktu 1 bulan mereka akan melupakannya. Kristus tidak menginginkan belas kasihan seperti itu. Mengapa dikatakan yang warna biru itu, saudara ya? Dalam waktu 1 bulan mereka akan melupakannya. Mengapa? Karena ini urusan emosi. Saya kira semua orang tahu emosi itu naik turun dengan cepat. Benar nangis, benar hilang, benar senang, benar hilang. Saya pernah ikut suatu KKR, dan saya perhatikan satu perempuan nangis itu kayak orang histeris. Tapi kebaktian selesai, bentar lagi ketawa-ketawa. Saya pikir ini air mata buaya, atau ya jadi nangisnya disengaja pura-pura, atau orang yang betul-betul sangat emosional sehingga sebentar nangis, sebentar ketawa, enggak karu-karuan.
emosi itu berubah-ubah dengan sangat cepat dalam waktu singkat. Karena saudara, kalau kita cuma berbelas kasihan kepada Kristus lalu nangis, saya kira tidak sampai waktu 1 bulan itu akan hilang. Tidak ada gunanya perasaan seperti itu. Kristus tidak menginginkan belas kasihan seperti itu. Jadi selama ini saudara yang sering kali maju dalam KKR dan sebagainya dan nangis, ingat saudara, emosi saja tidak ada gunanya. Kalau saya lihat Stephen Tong khotbah dalam KKR, saya sering kali mendengar suaranya itu tidak tahu ya, saya itu sengaja diubah oleh dia atau dia pada waktu menyampaikan betul-betul terharu, saya tidak tahu. Tapi suaranya dibuat kayak orang mau nangis. Sengaja atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak senang dengan khotbah yang seperti itu. Kalau itu disengaja. Kalau pengkhotbah itu menceritakan penderitaan Yesus dan seakan-akan dengan suara yang nangis, saya tidak bisa niru. Karena saya tidak terbiasa lakukan itu. Itu membuat jemaat yang memang emosional dirangsang emosinya naik, maju ke depan tidak karu-karuan, seakan-akan bertobat, padahal tidak. Dan mengapa gereja karismatik senang yang seperti itu? Kalau acara persembahan emosinya tinggi, apapun diberikan. Mereka bisa janji apapun. Kalau mau acara janji iman, emosi mesti dibangkitkan supaya mereka tidak mikir, inteleknya turun, emosinya naik, janjikan apa saja yang nanti mereka tidak bisa menepati. Hati-hati dengan emosi yang naik, model semacam demikian. Dalam urusan persembahan, dalam urusan janji, dalam urusan nazar, dan dalam urusan mendengar khotbah tentang Kristus yang menderita, dicambuki, disalibkan, dan sebagainya. Saya lanjutkan dengan kata-kata Leon Morris. Yesus menyebut mereka sebagai putri-putri Yerusalem. Pada saat ini, pada saat dia pergi keluar untuk dihukum mati, Yesus tidak berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi tentang mereka. Lucu ya, mereka kasihan kepada dia, Yesusnya kasihan kepada mereka. Emosi Yesus yang benar, bukan emosi mereka tentunya. Ia menginginkan pertobatan mereka, bukan simpati mereka. Butuh apa dia simpatinya? Menguntungkan apa? Tidak ada sama sekali. Dia mau pertobatan mereka, bukan simpati, bukan belas kasihan, bukan air mata. Norval Geldenhuis mengatakan, Gelden saya kira, saya tidak tahu ini Belanda ini orangnya. Bukan simpati, tetapi iman yang tulus dan sungguh-sungguh kepadanya, dan pertobatan sejati yang Yesus harapkan dari kita. Jadi iman yang sungguh-sungguh, kita percaya dia itu Allah, sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia, sungguh-sungguh manusia, beda dengan kita hanya dalam hal dosa, dan mati, menderita dan mati menggantikan kita, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Kita percaya itu semua. Kita yang berdosa, dan semua dosa kita yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, tanpa kecuali dia pikul di atas kayu salib. Dia menderita sebagai ganti kita. Itu yang dia tuntut dari kita. Iman. Dan iman yang benar mestinya disertai dengan pertobatan yang sejati dari segala dosa. Tapi iman yang menyelamatkan, bukan pertobatan ini. Ini wujudnya saja. Karena itu kita tetap percaya selamat itu iman saja. Yang bukan percaya sola fide atau iman saja, bukan saudara seiman saya. Kelihatannya beda sedikit, tidak sedikit. Itu beda mendasar. Kalau saya percaya saya selamat karena iman plus perbuatan, berarti Yesus tok tidak cukup ya. Padahal dia mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Tidak, belum selesai.
masih aku harus tambahi dengan perbuatan baikku sendiri yang seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu omong kosong. Kalau memang selamat itu karena iman dan perbuatan, bagaimana mungkin penjahat yang bertobat di sisi Yesus bisa masuk Firdaus? Dijanjikan hari itu bersama-sama dengan Kristus di dalam Firdaus, dan Firdaus di situ artinya pasti surga. Dia nyaris tidak punya perbuatan baik, bajingan kok, penjahat kok. Tapi dia percaya pada detik-detik terakhir, imannya benar. Kristus melihat iman yang sungguh-sungguh, dan dia janjikan hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Selamat karena iman saja, bukan karena iman dan perbuatan baik. Perbuatan baik harus ada sebagai wujud bukti kita sudah beriman dan sudah selamat. Tapi itu tidak punya andil untuk menyelamatkan, karena keselamatan terjadi lebih dulu. Beriman langsung selamat, baru perbuatan baik muncul belakangan. Di sebelah sini tidak ada perbuatan baik. Itu doktrin reform ya, total inability, ketidakmampuan total. Jadi di sini perbuatan baik kita nol. Setelah percaya, diselamatkan dan langsung terima Roh Kudus, baru muncul buah roh, baru bisa muncul perbuatan baik yang diperhitungkan oleh Allah. Tapi di sini tidak ada. Karena itu saudara, iman selamat baru perbuatan baik. Mana bisa perbuatan baik punya andil? Nol andilnya. Untuk selamat, untuk masuk surga, perbuatan baik andilnya nol. Sekarang kita masuk poin kedua. Dalam satu KKR, seringkali ada banyak orang yang menangis. Saudara, jangan senang kalau melihat hal seperti itu, karena hal itu tidak menjamin apa-apa. Dan perlu dipertanyakan, apakah mereka menangis karena mereka memang bertobat dan lalu beriman kepada Kristus, atau hanya sekedar tergerak perasaan atau emosinya, tapi tidak bertobat, tidak percaya dengan sungguh-sungguh? Charles Haddon Spurgeon mengatakan kata-kata yang lucu ya, kurang ajar saya pikir ya. Dia mengatakan kata-kata seperti ini ya. Aku telah melihat sesuatu yang luar biasa pagi ini. Kata seseorang yang telah mendengar pada seorang pengkhotbah yang setia dan sungguh-sungguh. Aku telah melihat seluruh jemaat mencucurkan air mata. Aduh, kata sang pengkhotbah, ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi, karena kebanyakan dari mereka akan pergi untuk melupakan bahwa mereka pernah mencucurkan air mata. Oh para pendengarku, akankah itu selalu demikian? Selalu demikian? Maka, oh kamu yang tidak bertobat, akan datang padamu, pada matamu, air mata yang akan menetes selama-lamanya. Suatu tetes yang panas, yang tidak akan pernah dihapus oleh belas kasihan. Suatu rasa haus yang tidak akan pernah diredakan atau berkurang. Ulat yang tidak akan pernah mati, dan api yang tidak akan pernah dipadamkan. Demi kasihmu kepada jiwamu, aku memohon supaya kamu meloloskan diri dari murka yang akan datang. Saudara, air mata yang panas dan sebagainya tentu terjadi di dalam neraka ya. Jadi digambarkan air mata yang panas, tidak pernah berhenti. Rasa haus yang tidak akan pernah diredakan. Orang kaya yang masuk neraka dalam Lukas pasal 16 itu minta Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Berarti cuma satu tetes untuk menyejukkan lidahku, karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lalu neraka juga digambarkan by ulat-ulat yang tidak pernah mati dan api yang tidak pernah padam. Itu gambaran neraka. Saudara, kalau saudara cuma bertobat secara emosional, merasa kasihan, menangis dalam KKR oleh siapapun, tapi tidak pernah percaya, ini akan menjadi nasib saudara. Dan dia berkata pada bagian akhir, demi kasihmu kepada jiwamu, aku memohon supaya kamu meloloskan diri dari murka yang akan datang. Bagaimana kita meloloskan diri dari murka yang akan datang? Hanya dengan satu cara, datang dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan dengan berbuat baik.
tapi dengan beriman kepada Kristus, maka murka yang akan datang tidak akan menimpa kita. Saya lanjutkan dengan kata-kata Spurgeon lagi. Hendaklah kamu menerima dia hari ini sebagai pembebas atau penyelamatmu, dan dengan demikian diselamatkan. Karena jika tidak, penyesalan atau kesedihan yang paling baik mengenai kematiannya, betapapun banyaknya itu menunjukkan pencerahanmu, tidak menunjukkan pertobatanmu yang sejati. Soal kata pertobatan itu bisa dua macam ya. Bisa diartikan datang pada Kristus dan percaya itu berarti satu kali seumur hidup maksimum. Tapi bisa juga pertobatan dari dosa terus menerus, dan ini terus sampai kita mati. Saya kira di sini menunjukkan arti pertama. Saudara, kalau saudara menyesal, sedih, bagaimana sedihnya tentang penderitaan dan kematian Kristus, tidak peduli itu menunjukkan saudara dicerai Tuhan bagaimanapun, tapi itu saja, itu tidak menunjukkan imanmu yang sungguh-sungguh. Pikirkan saudara, selama ini saudara cuma emosi saja ikut Tuhan, atau betul-betul dengan iman yang cerdas, sekalipun memang disertai emosi. Tapi emosi jangan banyak-banyak. Emosi penting, kita sedih akan dosa-dosa kita. Kita gembira karena kita sudah diampuni. Kita yakin masuk surga, itu emosi. Penting, bukan hal penting. Tapi jangan emosi yang model seperti perempuan tadi ya. Sekarang kita masuk poin B ya. Poin kedua. Pengertian mereka kurang. Saudara, pada waktu itu kita membandingkan 4 golongan tanah ya. Tanah golongan pertama yang kita bahas minggu lalu dikatakan eksplisit tidak mengerti. Tanah golongan 1 ya. Tanah golongan 4 dikatakan eksplisit mengerti, ayat 23. Tapi tentang tanah golongan 2 dan 3 tidak dikatakan apapun, apakah mereka mengerti atau tidak mengerti. Jadi kelihatannya tanah golongan 2 dan 3 yang sekarang kita bahas 2 ya, ada di antara kedua keadaan, mengerti dan tidak mengerti. Dengan kata lain, pengertian ada bukan tidak ada, tapi pengertiannya kurang. Ini sesuatu yang membahayakan kalau kurang pengertian di dalam hal dasar. Tapi ajaib, orang yang mengikuti pelajaran fondasi itu sangat sedikit. Kalau saya lihat video-video yang dimasukkan di YouTube, pelajaran fondasi yang saya masukkan itu sudah 31 session barangkali ya. Itu yang menonton cuma sekitar 200-an orang. Kalau topik-topik yang disenangi orang begitu ya, wah yang nonton bisa banyak. Seperti saya bahas Raffi Zacharias itu tadi malam saya lihat sudah 9,2 kilo yang nonton. Mungkin terbanyak dari khotbah-khotbah biasa yang saya masukkan di YouTube. Yang fondasi cuma 200-an orang. Tapi saya tetap dengan setia terus lanjutkan. Saya tidak peduli yang nonton 200 atau 20 atau 2000 atau 200.000, saya tidak ambil pusing. Saya teruskan karena saya tahu pelajaran fondasi itu luar biasa penting. Kalau tidak mau, salahnya sendiri. Yang mau, tonton dengan setia dan tekun mulai 1 sampai selesai. Masih belum selesai saudara, mungkin selesainya nanti 35 session. Saudara, mengerti kurang, apalagi dalam urusan Injil, itu cuma menjadikan saudara orang Kristen KTP. Memang kita tidak butuh pengertian yang tinggi-tinggi tunggal predestinasi, tapi Injil harus mengerti cukup untuk bisa percaya secara benar. Ini pengertian kurang, tidak bisa. Saya lanjutkan dengan The Biblical Illustrator
yang mengutip kata-kata Spurgeon yang berkata demikian, tidak ada waktu untuk mengerti. Bagaimana bisa sayangku, tanya seorang guru perempuan dari seorang gadis kecil, bahwa kamu tidak mengerti hal yang sederhana ini? Sebetulnya aku tidak tahu, ia menjawab dengan suatu pandangan yang menunjukkan kebingungan. Tetapi aku kadang-kadang berpikir, aku mempunyai begitu banyak hal-hal untuk dipelajari, sehingga aku tidak mempunyai waktu untuk mengerti. Pelajari, nonton seadanya video tonton. Tapi tidak cukup waktu untuk mencerna, merenungkan, lalu menerapkan dalam dirinya sendiri dan sebagainya. Tidak cukup waktu. Saya lanjutkan. Di sana bisa ada banyak pendengaran, banyak pembacaan, banyak kehadiran di kebaktian-kebaktian umum, dan hasil yang sangat kecil. Dan semua itu disebabkan firman itu bukanlah pokok pemikiran dan tidak pernah diterima dengan atau oleh pengertian. Apa yang tidak dimengerti adalah seperti daging yang tidak dicerna, lebih memungkinkan untuk membahayakan daripada memberi makan atau gizi. Hati-hati dengan banyak firman tanpa pernah merenungkan firman. Kalau orang mendengar dan mengerti, renungkan firman itu, laksanakan atau tanggapi secara positif. Perenungan ini yang jarang dilakukan oleh orang. Dengar itu senang mereka. Merenung, menghubungkan firman itu dengan diri sendiri, itu jarang. Tapi itu penting, mutlak penting. Mari kita lihat teks ini ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, banyak firman yang perlu direnungkan ya. Saya di sini berikan penerapan kepada Injil saja. Injil itu secara khusus merupakan sesuatu yang bukan hanya perlu didengar atau dimengerti, tapi juga direnungkan dan dipercaya. Saya dulu punya seorang tante yang sudah meninggal, dan tante saya itu kelihatan sekali orang yang sangat cerdas. Dan saya datang ke rumah dia dan menginjili dia, dan dia mau dengar. Saya injil lengkap saya berikan, ngerti dia. Waktu itu saya sebetulnya sudah percaya, tapi saya belum menekankan itu dalam penginjilan ya, bahwa Kristus melakukan penebusan terbatas, limited atonement, itu doktrin reform. Saya tidak menekankan itu. Jadi saya katakan, setelah saya jelaskan kepada dia, saya tanya, apa kamu percaya Yesus mati untuk seluruh dunia? Dia jawabnya meyakinkan, ya. Saya tanya lagi, apakah kamu percaya Yesus mati untuk kamu? Dia pikir-pikir, enggak. Loh ini, dia enggak termasuk seluruh dunia. Orang pinter. Tapi kenapa dalam urusan rohani jadi bodoh seperti itu? Kalau dia memang percaya Yesus mati untuk seluruh dunia, dia mesti percaya Yesus mati untuk dia. Itu ada sesuatu yang aneh ya. Karena itu Injil itu perlu direnungkan tuh. Pada waktu Injil itu membahas dosa. Renungkan diri saudara-saudara. Bandingkan semua teguran dosa di dalam firman yang saya pernah dengar dengan di saudara. Dan lalu pikirkan,
Saya ini kira-kira di hadapan Tuhan putih bersih, atau abu-abu muda, atau abu-abu tua, atau putih bintik-bintik kecil, atau putih belentong-belentong besar-besar, atau hitam legam. Yang mana? Itu penting, saudara. Kalau merasa putih, silakan. Saya tidak butuh Yesus. Buat apa? Apa yang ditebus? Tidak ada dosa kok. Kalau abu-abu muda, belentong-belentong kecil-kecil dan sebagainya, pokok bukan mikirnya hitam legam. Saya masih tetap pikir, aku masih bisa berbuat baik. Perbuatanku bisa punya andil. Maka saya tidak sampai pada iman yang sejati. Tapi kalau saudara percaya saudara hitam legam, itu kelihatannya buruk ya. Saya pernah ngajar seperti itu dan orang lalu dalam masa tanya, wah, kalau percaya seperti itu kan MDS, kata dia, masa depan suram. Masa depan suram itu justru kalau kamu punya sikap self-righteous, percaya dirimu sendiri benar, itu masa depan suram. Tidak ada orang yang lebih jauh dari keselamatan dari orang seperti itu. Makin hitam legam kamu pikir dirimu itu, makin sadar, aku tidak mungkin selamat karena perbuatanku, karena tidak ada yang baik satupun. Maka seakan dengan mental seorang pengemis ya, jadi pengemis di hadapan Kristus. Mental pengemis kalau minta duit lain ceritanya, tapi ini minta pengampunan dosa, ini bagus. Jadi pengemis, datang kepada Kristus dan minta ampun. Karena saya tahu perbuatan saudara nol yang baik, semua hitam legam. So tidak gampang untuk bisa berpikir bahwa kita itu betul-betul hitam legam. Introspeksilah dan jujurlah, saudara termasuk yang mana? Abu-abu muda, abu-abu tua. Saya kira kalau putih itu jarang sekali. Mungkin tidak ada. Mungkin tokoh-tokoh Yahudi pada zaman Yesus, tapi zaman sekarang, ya kalaupun ada, tidak banyak. Tapi abu-abu muda, abu-abu tua, dan sebagainya, itu banyak. Hitam legam, itu jarang. Renungkan seluruh kehidupan saudara. Tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, mungkin sudah baik. Di hadapan Tuhan, tidak sama sekali. Nah, hal seperti itu saya jelaskan dalam fondasi saya. Untuk apa dalam fondasi saya bahas 10 hukum Tuhan satu persatu? Untuk tunjukkan ada satu yang sudah tidak langgar. Dan banyak kali masing-masing hukum. Itu perlu untuk sadar kita tuh hitam legam. Jadi saudara, Injil perlu direnungkan dalam urusan dosa. Lalu kalau Injil bicara tentang hukuman neraka, renungkan bagaimana kalau seandainya saudara masuk neraka. Pernah renungkan seperti itu? Neraka mengerikan, saudara, luar biasa mengerikan. Saya pernah khotbahkan itu, dan saya tahu betapa mengerikannya. Masuk di sana untuk beberapa detik itu tidak tertahankan. Apalagi kita masuk ke sana selama-lamanya. Penebusan Kristus direnungkan bukan supaya kita kasihan, tapi direnungkan bahwa pada waktu dia menderita dan mati, dosa kita, semua dosa kita, mulai lahir sampai mati, itu yang menyebabkan dia menderita seperti itu. Semua hutang kita dibayar lunas sampai sen yang terakhir. Pernah renungkan itu? Lalu disuruh beriman. Iman ini mencakup intelek, mencakup emosi, mencakup will atau kehendak. Seluruh diri kita harus percaya kepada Kristus. Kalau itu ada, yakin akan keselamatan saudara kapanpun saudara mati. Itu mesti ada.
Kalau ada orang tidak yakin akan keselamatannya, saya kok yakin dia tidak selamat. Karena apa? Saudara pikirkan ya. Kita kalau katanya percaya Kristus kan percaya semua dosa tanpa kecuali, hukumannya sudah Kristus pikul. Kalau misalnya hutang kita 1 miliar, dibayar 1 miliar tanpa kurang 1 sen pun. Lalu dosa yang mana yang masih harus membuat saya masuk neraka? Kan itu percaya semua dosa dipikul Kristus dan masih ragu-ragu masuk surga, masih membuka kemungkinan bisa masuk neraka. Ini dua hal yang kontradiksi. Tidak mungkin bisa ada dalam diri satu orang pada satu saat yang sama, kecuali orangnya tidak punya logika atau tidak gunakan logika. Jadi kalau saudara percaya ini, yakin masuk surga itu harus. Dosa yang akan datang pun sudah dibayar, bukan yang lalu tok. Jangan berkata loh, yang akan datang belum terjadi. Waktu Yesus mati yang lalu pun belum terjadi. Dia mati 2000 tahun yang lalu kok. Kalau dia bisa mati untuk dosa yang lalu, belum terjadi pada saat dia mati, kenapa tidak bisa mati untuk dosa yang akan datang? Tuhan tahu semua itu dan dia mati untuk semua itu. Saya percaya itu. Maka harus yakin masuk surga, bukan? Tidak bisa masuk neraka. Tidak ada satu dosa pun yang akan dituntut hukumannya pada diri saudara sendiri. Tidak bisa. Renungkan itu sampai saudara yakin akan keselamatan saudara. Kan saya lanjutkan saudara. Dalam Barclay menggabungkan orang yang emosional dan yang kurang pengertian. Dan dua hal ini memang sangat berhubungan. Saya katakan kalau emosi naik, maka intelek turun, maka dengarnya ini tidak akan terlalu bagus. Ini kata-kata William Barclay. Sebagian orang sepenuhnya ada dalam kekuasaan dari kegemaran akan setiap mode yang baru. Mereka mengambil sesuatu dengan cepat dan dengan sama cepatnya membuangnya. Mereka harus selalu modis. Mereka memulai suatu hobi yang baru atau mulai untuk mendapatkan beberapa pencapaian yang baru dengan bersemangat. Tetapi hal-hal itu menjadi sukar dan mereka meninggalkannya. Atau semangatnya berkurang dan mereka mengesampingkannya. Beberapa orang kehidupannya dikotori dengan hal-hal yang mereka mulai dan tidak pernah mereka selesaikan. Ini orang yang angin-anginan ya, kalau orang sini bilang ya, cak-cek gitu ya. Lakukan ini sebentar ditinggal, lakukan ini sebentar tinggal. Hobi badminton, main badminton 2 bulan mandek. Ganti pingpong 2 bulan mandek. Ganti tinju 2 hari bonyok mandek. Saya lanjutkan. Adalah mungkin untuk menjadi seperti itu dengan firman. Pada waktu orang-orang mendengarnya, mereka bisa sangat tertarik dengan suatu reaksi emosional. Tetapi tidak seorang pun bisa terus hidup dengan emosi. Kita semua mempunyai pikiran dan merupakan tanggung jawab moral untuk mempunyai suatu iman yang cerdas. Sehingga ditanya orang, kita jawab. Mengerti tentang dasar Kristen Injil itu harus. Kalau tanya tidak bisa jawab. Dalam urusan Injil, saya sangat ragukan saudara Kristen. Kekristenan mempunyai tuntutan-tuntutannya. Dan tuntutan-tuntutan ini harus dihadapi sebelum itu bisa diterima. Tawaran Kristen bukan hanya suatu hak, tapi juga merupakan tanggung jawab. Suatu keantusiasan yang mendadak bisa selalu dengan begitu cepat menjadi api yang padam. So dia katakan banyak tuntutan-tuntutan yang harus kita hadapi atau pertimbangkan. Sudah dengar Kristus, sudah dengar Injil, sudah putuskan mau percaya atau sudah percaya sungguh-sungguh, tapi ikut pergi ke gereja dibaptis, ini halangannya banyak dan penderitaannya banyak, ya. Karena ayat tuntutan banyak, saya berikan beberapa ya. Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, percaya mesti disertai ikut, ya.
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lalu Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan saudara, gereja-gereja yang teologi kemakmuran, ayat-ayat seperti ini tidak tahu mereka pernah bahas atau enggak ya. Dan yang saya anggap sebagai teologi kemakmuran itu bukan hanya gereja-gereja yang mengharuskan kaya, tapi gereja-gereja yang mengharuskan orang Kristen sembuh dari segala penyakit. Mereka sekarang dengan adanya COVID-19 mestinya berantakan semuanya kalau otaknya masih ada. Juga gereja-gereja yang mengatakan semua problem akan beres. Singkatnya saudara, ikut Kristus itu jalannya mulus, penuh bunga-bunga bertaburan. Padahal saudara, ayat Alkitab mengatakan ada dua jalan, lebar dan sempit. Sempit ini menunjukkan kesukaran saudara. Yang lebar menuju kebinasaan, yang sempit yang menuju kehidupan. Bagaimana mereka bisa ngajar seperti itu? Kalau mereka mengajar seperti itu, harus kaya, kemiskinan hilang dari antara orang Kristen, harus sembuh dari segala penyakit, semua problem harus beres. Kalau ada problem berarti dosa atau belum percaya. Bagaimana bisa mengikuti ayat ini saudara? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri yang memikul salibnya dan mengikut aku. Lalu untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus, dia tidak katakan kita mungkin ya. Dia tidak katakan kemungkinan besar, tidak. Dia katakan harus mengalami banyak sengsara. Makin benar saudara ikut Kristus dan makin sungguh-sungguh saudara ikut Kristus, makin banyak sengsara. Karena setan makin menyerang saudara. Jadi saudara, hati-hati dengan gereja-gereja yang intinya mengajarkan ikut Kristus kayak jalan yang mulus penuh bunga-bunga bertaburan. Cocok juga dengan teologi mereka tentang rapture. Mereka percaya Yesus datang kembali kedua itu dibagi dua. Saya yang sebut 2A dan 2B. 2A dia datang di awan-awan, lalu orang-orang kudus diangkat naik. Sementara orang-orang tidak percaya tetap di bumi dan kehidupan jalan terus. Lalu terjadi masa kesukaran besar, orang Kristen tidak mengalami, sudah diangkat. Cocok dengan teologi karismatik. Sekalipun ada Protestan yang percaya ini, tapi saya tidak percaya teologi ini. Nanti baru Kristus datang 2B bersama orang kudusnya sampai turun ke bumi mendirikan kerajaan 1000 tahun. Bagi saya sekalipun ini dari 4 teori tentang kerajaan 1000 tahun, ini adalah teori yang paling populer. Ini adalah yang paling salah. Karena itu berarti Yesus datang 3 kali. Natal 1, di awan-awan 2, sampai ke bumi 3. Alkitab tidak pernah bicara Yesus datang 3 kali. Dia datang hanya 2 kali. Kedatangan kedua dipisahkan seperti itu, nonsense. Dan rapture tidak mengalami masa kesukaran besar, omong kosong. Saya baca Matius 24 itu kan Yesus bicara tentang akhir zaman, saudara. Orang-orang Kristen mengalami. Dalam kitab Wahyu ada ayatnya. Orang-orang itu sudah masuk surga dan mereka keluar dari kesukaran besar. Berarti mereka mengalami. Hati-hati dengan teori-teori model seperti itu yang intinya menunjukkan ikut Kristus enak. Ada masa kesukaran besar, kita sudah diangkat. Karena PDW saudara, itu teologi baru. Ingat ya, teologi itu baru muncul sekitar abad 19 kalau saya tidak salah. Dari abad pertama tidak pernah ada. Kalau memang itu dari Alkitab, mengapa baru muncul abad 19?
Saya percaya dekat akhir zaman, dekat kedatangan Kristus yang kedua, Antikristus akan datang. Sang Antikristus. Dan penderitaan akan luar biasa untuk orang Kristen. Dan orang Kristen yang masih hidup pada saat itu akan mengalaminya. Mengerikan. Ikut Kristus ini ada tuntutan-tuntutan. Kalau saya baca Lukas pasal 14, tuntutannya banyak. Harus benci bapaknya, ibunya, kurang mengasihi maksudnya benci itu dan sebagainya. Kalau enggak bisa ikut aku. Pernahkah merenungkan? Atau ikut Kristus cepat-cepat, lalu, wah, kok soro, kok setengah mati. Mundur, bubar. Bahaya ajaran dari gereja-gereja yang tidak menunjukkan beratnya ikut Kristus. Kalau saudara memberitakan Injil, memang bukan di awal ya. Pertama beritakan dosa, hukuman dosa, jalan keluar dari dosa, iman saja, Yesus satu-satunya jalan dan sebagainya. Tapi setelah itu tetap harus diajarkan. Ikut Kristus, percaya Kristus enak. Kamu diampuni, masuk surga dijamin. Tapi ikut Kristus itu harus sangkal diri. Saya ingin ini, Tuhan ingin itu. Sangkal diri, buang. Ikut yang ini. Tidak gampang sama sekali. Kalau hal-hal kecil gampang, hal besar tentang jatuh cinta pada orang yang tidak beriman misalnya, ini sukar sekali saudara, berat sekali. Memikul salib, menderita karena Kristus, itu banyak bukan main. Lalu dikatakan banyak mengalami sengsara. Saudara, ini harus diberitahukan. Kalau enggak, orang itu yang saudara injili jadi Kristen yang gampangan, nanti dia kira hidup Kristen itu enak terus, tahu-tahu blat, wabah begini saja, murtad dia. Murtad karena penderitaan itu banyak. Secara khusus kalau orang tidak sadar bahwa pada waktu mereka ikut Kristus, mereka masuk jalan sempit yang penuh dengan penderitaan. Makin sungguh-sungguh ikut Kristus, makin benar ikut Kristus, makin sempit jalannya, makin sukar, makin banyak kesengsaraan. Siapkah saudara? Tuntutan-tuntutan ini harus didengar, dimengerti, direnungkan. Dia sudah menderita dan mati untuk kita. Kalau kita dituntut untuk menderita dan mati untuk dia, itu tidak terlalu banyak. Dulu waktu saya dipanggil Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dan saya putuskan meninggalkan ITS pada tingkat 5 yang tinggal buat skripsi. Banyak orang bodoh-bodohkan saya. Kok mau korbankan ITS tingkat 5? Saya jawab, dia rela korban di atas kayu salib, mati untuk aku, dan aku tidak mau korbankan ITS tingkat 5. Itu cuma sampah. Pengorbananku tidak ada artinya dibandingkan pengorbanan dia untuk aku. Kalau saudara tidak mau berkorban untuk Kristus, pikirkan, kalau Kristus rela berkorban untuk saudara sehebat itu, dan saudara kepingin hela-hela gitu, enak-enak lenggang kangkung ikut dia gitu ya, ini konyol saudara. Bukan terlalu besar tuntutan dia, karena dia sudah lebih dulu menderita dan mati untuk kita. Sekarang kita masuk poin keempat. Matahari dalam perumpamaan itu menggambarkan penganiayaan karena firman atau Injil. Kita baca ayat 6 dan 21. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad
Ingat ya, ada karena firman itu. Tapi saya tekankan bahwa matahari itu diartikan sebagai penindasan atau penganiayaan karena firman. Karena kita percaya firman, ikut firman, maka kita menderita. Ini yang dibicarakan. Bukan seadanya penderitaan yang lain. Tapi repotnya ya, penderitaan karena ikut Kristus itu seringkali tidak terlihat. Kalau saya nginjili orang lalu saya dikebukin, ini saya lihat dengan jelas. Saya menderita karena firman, karena Injil, karena Kristus. Tapi coba lihat seperti Ayub ya. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Dia beriman hidup sangat saleh. Tahu-tahu bukan karena pelayanan dia dikebukin. Tahu-tahu hartanya dirampok habis, anaknya mati semua. Bentar lagi dia kena penyakit dari ujung kepala, ujung kaki. Macam-macam. Tidak kelihatan kalau itu karena imannya. Sementara setan sama Tuhan bicara, mempersoalkan dia. Dari situ kita tahu itu karena kesalehan dan iman dia. Tapi dari sudut pandang Ayub tidak kelihatan. Kalau gereja ini mengalami kebocoran seperti ini, bencana bagi kita. Kelihatannya apa hubungannya dengan firman ini? Lu ada hubungannya, gereja ini digunakan untuk memberitakan firman kok. Kalau berantakan kan kita jadi repot. Kalau masih kelihatan hubungannya itu enak. Yang enggak kelihatan hubungannya itu yang cilaka. Itu justru makin berat. Sekarang saya baca The Bible Expression Commentary. Dalam perumpamaan ini matahari menggambarkan penganiayaan yang datang karena firman. Penganiayaan menolong orang-orang percaya untuk bertumbuh. Yang percaya sungguh-sungguh. Justru karena penganiayaan mereka malah bertumbuh. Tetapi sinar matahari akan membunuh tanaman yang tidak mempunyai akar. Kristen KTP dibunuh. Kristen sungguh-sungguh bertumbuh malahan. Kontras ya. Ini menjelaskan mengapa beberapa atau sebagian dalam tanda petik orang-orang percaya tidak bertahan. Iman mereka, imannya saya kira seharusnya juga mesti tanda petik. Iman mereka lemah dan pengertian mereka kurang. Dan keputusan mereka tidak tulus. Adalah mungkin untuk percaya tetapi tidak diselamatkan. Yohanes 2, 23 dan 25. Kecuali di sana ada buah dalam kehidupan itu. Di sana tidak ada iman yang menyelamatkan dalam hati. Dalam 4 golongan tanah ini sudah ya, yang dikatakan berbuah itu cuma golongan yang keempat, yang tanah yang baik atau subur itu ya. Tapi sekarang kita baca ayat referensinya. Yohanes 2, 23 dan 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah PL ini ya, banyak orang percaya dalam namanya. Perhatikan ya, disebut percaya. Tapi kalau kita baca lanjut, tidak menunjukkan mereka percaya. Alkitab sering menyebutkan sesuatu bukan sesuai fakta, tapi sesuai kelihatannya atau sesuai pengakuan orangnya. Orangnya ngaku dia percaya, dia digambarkan sebagai orang percaya. Tapi kita baca lanjutannya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Orang percaya karena melihat tanda. Itu tidak bagus saudara. Karena itu kalau kelompok karismatik itu begitu menekankan mujizat. Ini membuat orang percaya Yesus sebagai pelaku mujizat. Membuat orang percaya Yesus sebagai seorang dokter. Bukan sebagai seorang juru selamat. Sekalipun saya akui mereka juga memberitakan Kristus tersalib untuk dosa. Tapi berita itu begitu sedikit. Dan yang banyak kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat banyak-banyaknya. Akhirnya yang inti ini masuk ke latar belakang. Orang tidak perhatikan. Sehingga mereka hanya pikirkan Yesus sebagai dokter, sebagai pelaku mujizat. Dan kalau kita percaya Yesus hanya sebagai dokter dan pelaku mujizat, itu bukan saving faith, itu bukan iman yang menyelamatkan, dan kita tidak selamat.
Lanjutannya lagi ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mengapa kalau mereka Kristen? Mestinya dia mau mempercayakan. Ini dia tidak mau. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Di luar mereka ngaku percaya. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Karena dia tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka cuma kelihatannya orang percaya, digambarkan sesuai pengakuan mereka. Tapi sesungguhnya tidak. Ini Kristen KTP. Yang seperti ini, wah ada tanda-tanda senang. Barang ada penderitaan, bubar. Saya sangat pikirkan, sangat percaya bahwa pandemi saat ini membuat penderitaan karena pandeminya sendiri, lalu juga karena problem ekonomi yang ditimbulkan, dan hal-hal yang lain. Ini sangat gampang membuat orang yang golongan kedua ini murtad. Yang ikut Kristus pikirnya enak saja ikut Kristus, tanpa memikirkan dan sebagainya, tanpa merenungkan. Ini membahayakan. Penderitaan datang untuk orang percaya, malah tumbuh. Untuk orang golongan kedua, mati. Sekarang Lenski, saudara. Segi yang luar biasa dari penggambaran ini adalah fakta bahwa matahari yang bersinar digunakan di sini untuk menggambarkan atau mewakili kesengsaraan dan penganiayaan. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik harus mempunyai matahari untuk bertumbuh sebagaimana seharusnya. Itu adalah apa yang membuatnya berbuah. Sama sedikitnya bulir gandum yang bertumbuh tanpa matahari. Demikian sedikitnya firman tumbuh dengan subur atau maju dengan pesat dalam diri kita tanpa penderitaan kita karena firman itu. Jadi untuk orang Kristen yang sejati, itu justru membuat berbuah, bertumbuh lebih bagus, berbuah. Tidak ada matahari, tidak ada tanaman tumbuh. Cari matahari di kutub utara atau kutub selatan, tumbuh di mana? Tidak ada matahari, 6 bulan matahari pinggir sana, 6 bulan gelap gulita. Tidak bisa matahari, tanpa matahari tumbuh, tidak mungkin. Untuk tanaman yang sungguh-sungguh, untuk tumbuh berbuah, butuh matahari. Tapi tanah golongan kedua lain lagi, dia tidak berakar tanaman ini. Ada matahari, membuat gosong dan mati. Tetapi di mana tanahnya dangkal, batu karang yang jelek, kekerasan yang tersembunyi dalam hati manusia didapati, ia tertangkap atau terjerat. Perhatikan dari kata-kata The Bible Exposition Commentary dan Lenski di atas ini ya, bahwa penderitaan atau penganiayaan yang bagi orang Kristen yang sejati merupakan sesuatu yang menumbuhkan. Bagi orang Kristen yang termasuk tanah berbatu ini merupakan sesuatu yang memurtadkan. Kalau pandemi ini memurtadkan saudara, saudara golongan yang kedua. Beberapa waktu yang lalu saya punya seorang jemaat cukup rajin selama, saya tidak tahu ya, mungkin 1-2 tahun, tidak sampai barangkali 2 tahun, saya tidak tahu berapa lama. Tahu-tahu mandek datang sebelum wabah ya, sudah mandek datang. Dan saya WA terus dan sebagainya. Dia berkata Tuhan itu jahat. Dia memang mengalami banyak penderitaan. Dia ceritakan penderitaan satu persatu. Dan berkesimpulan Tuhan itu jahat. Tak pernah merenungkan kalau jahat, kenapa mau mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita? Sampai sekarang dia tidak pernah kembali, sekalipun kadang-kadang masih WA dengan saya, tapi tidak pernah kembali, tidak pernah bilang dia ikut kebaktian online juga. Jadi saudara, bagi orang Kristen yang termasuk tanah berbatu, penderitaan itu bisa memurtadkan. Tapi bagi orang Kristen sejati, tidak mungkin penderitaan memurtadkan. Membuat mundur sementara bisa.
Murtad total untuk orang Kristen sejati itu tidak mungkin terjadi. Tuhan yang pegang dia. Bukan karena dia setia pegang Tuhan. Tuhan setia pegang dia. Saya tidak percaya orang Kristen sejati bisa murtad sungguh-sungguh. Pokoknya kalau murtad berarti dia tidak sejati. Kalau wabah ini dan segala penderitaan yang diakibatkannya membuat saudara mikir-mikir, dah, tidak usah ke gereja lagi, mandek sajalah ikut Kristus. Saudara memang tanah berbatu. Bertobatlah, kalau tidak saudara masuk neraka. Karena poin yang keempat saudara, iman sementara. Kita lihat lagi ayat 6 dan 21 sekali lagi. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segala murtad. Murtad berarti iman sebentar. Dan dalam Lukas lebih eksplisit ya. Kita baca ayat paralelnya dalam Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang satunya tadi bilang penderitaan, penganiayaan. Tapi ini masa pencobaan. Kurang lebih sama. Tapi ini mengatakan percaya sebentar saja. Apakah ini iman yang sejati? Lalu ada yang murtad? Tidak mungkin saudara. Mari kita baca komentar dari Calvin. Golongan ini berbeda dengan yang terdahulu. Dengan yang pertama tanah tepi jalan tuh ya. Karena iman sementara yang merupakan sejenis tumbuh-tumbuhan dari benih mula-mula menjanjikan buah. Tetapi hati mereka tidaklah begitu tepat atau benar dan sepenuhnya ditundukkan, sehingga mempunyai kelembutan yang diperlukan untuk pemberian makanan mereka selanjutnya. Kami melihat terlalu banyak dari golongan ini dalam zaman kami. Abad 16 saudara, ya zamannya dia. Sudah banyak, sekarang lebih banyak lagi. Yang dengan bersemangat memeluk atau mempercayai Injil dan segera sesudah itu jatuh atau memburuk. Karena mereka tidak mempunyai kasih yang hidup yang dibutuhkan untuk memberikan mereka keteguhan dan ketekunan. Bahasanya mungkin bahasa ahli teologi tapi jelas artinya. Ini kelihatannya saja iman. Ini bukan iman yang sejati. Ini cuma orang Kristen KTP. Tidak berakar. Saya lanjutkan kata-kata Calvin. Karena itu hendaklah setiap orang memeriksa dirinya sendiri secara lengkap atau teliti. Introspeksi ini penting sekali saudara ya. Sehingga kesungguhan yang memberikan suatu nyala yang terang tidak dengan cepat mati. Seperti pepatah mengatakan, seperti api yang cepat menyala tapi juga cepat mati. Karena jika firman tidak menembus atau merembes sepenuhnya seluruh hati, nembus seluruh hati ya, dan mempunyai akar yang dalam, iman akan kekurangan suplai dari kelembapan atau cairan yang perlu untuk ketekunan. Saya lanjutkan dengan kata-kata Lenski. Saya ingatkan dulu, Lenski ini seorang Armenian garis keras, sama seperti Adam Clarke yang nanti saya juga akan gunakan tafsirannya. Tetapi ada sesuatu yang salah dari awal. Orang ini tidak mempunyai akar dalam dirinya sendiri. Ia menerima benih, tetapi tidak mempunyai akar untuk benih. Benihnya tidak salah. Yang salah sepenuhnya adalah tanahnya. Jadi orang ini adalah pros kairos. Untuk sementara. Seberapa sementaranya segera dinyatakan. Penindasan, Yunani thlipsis, pada waktu tekanan digunakan terhadap kita dan penganiayaan muncul pada waktu kita dibuat menderita karena firman, maka problem mulai bagi orang ini yang tanpa akar yang sehat dan baik dalam tanah dari hatinya. Kelihatan jelas saya kira ya.
Dalam hal ini tidak ada perbedaan penafsiran antara Calvin dan Lenski yang adalah orang Arminian garis keras. Dia menganggap tanah golongan kedua ini bukan Kristen sejati. Dari awal sudah salah. Kalau dia Kristen sungguh-sungguh lalu murtad, lalu dari awalnya benar. Ini dia bilang dari awal sudah salah. Lalu mari kita lihat Adam Clarke. Tetapi ia tidak mempunyai akar dalam dia sendiri. Jiwanya tidak yakin secara mendalam tentang kesalahan dan kebejatannya. Tanah yang kosong itu tidak dibajak dengan benar dan batunya tidak dihancurkan. Pada waktu penganiayaan dan sebagainya muncul yang tidak ia harapkan, ia segala tersandung. Mengapa tidak diharapkan? Karena tidak pernah diajar. Karena saudara ikut gereja-gereja yang terus ngajar berkat, jalan mulus seperti bunga-bunga bertaburan yang tadi sudah saya bicarakan, itu membahayakan, membuat orangnya tidak mengharapkan ada bencana untuk dia. Justru karena dia anak Tuhan, tidak bakal ada bencana. Saya ngajar, justru karena kita anak Tuhan, ada bencana. Banyak orang yang saya ajar dan mengerti dengan benar, dia memang mengharapkan. Mengharapkan itu bukan lalu moga-moga ada penderitaan, bukan itu maksudnya. Tapi dia tahu bakal ada. Waktu ada, tidak kaget. Orang Kristen, tidak usah heran. Memang mesti ada. Saya lanjutkan. Mencari beberapa dalih untuk meninggalkan baik ajaran maupun pengikut-pengikut Kristus. Karena belum merasakan kesakitan atau kesedihannya sendiri, dan penyakit dari hatinya, ia belum menemukan dengan benar atau tepat bahwa keselamatan ini adalah satu-satunya obat bagi jiwanya. Karena itu, ia tidak mempunyai motivasi yang cukup kuat dalam hatinya untuk menetralkan skandal lahiriah dari salib. Jadi, ia bertahan hanya pada waktu dalam mana di sana tidak ada kesukaran untuk dialami atau dihadapi. Tidak ada salib untuk dipikul. Saudara, orang ini tidak mengharapkan masalah, tidak mengharapkan problem, penderitaan, penganiayaan karena firman. Jelas, dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak diajar. Atau waktu diajar dia tidak dengar bagian itu. Dia tidak senang dengar bagian itu, tutup kupingnya. Waktu beritakan salib dan sebagainya, harus pikul, harus sangkal diri. Dia tidak mau. Dia maunya dengar yang enak-enak. Tapi ingat, justru hal yang tidak enak yang dia tidak mau dengar, itu penting. Itu mencegah dia dari kemurtatan. Apapun alasannya, pokoknya dia tidak mengharapkan itu. Karena tidak tahu. Pada waktu ternyata terjadi, maka terjadi segala macam problem dan dia menjadi murtad. Dan perhatikan saudara ya, mengapa saya sebagai orang reform mengutip kata-kata Lenski dan Adam Clarke yang adalah orang Armenian garis keras. Kalau di sini saya sengaja kutip dua orang ini untuk menunjukkan bahwa sekalipun mereka Armenian garis keras, mereka tidak menganggap tanah golongan kedua atau tanah berbatu-batu ini sebagai orang Kristen sejati lalu murtad, sebagaimana yang Stephen Liao percayai. Saya dengan Isra pernah datangi kandang mereka di Jakarta. Swento Liao-nya pengecut, tidak berani maju sendiri. Tapi dia malah memang lebih bodoh dari anaknya, saya pikir. Dia ajukan dua anaknya, Stephen Liao dan Andrew Liao, doktor. Dan semua ini Armenian, bukan cuma Armenian yang memfitnah terus-menerus secara sistematis, tanpa pertobatan, secara sengaja, baik Calvin, para Calvinis maupun ajaran Calvinisme itu sendiri. Dalam debat dengan mereka, bisa tonton di YouTube, lihat sendiri, Stephen Liao menganggap tanah golongan kedua ini sebagai orang Kristen sejati yang lalu murtad. Dan itu dia jadikan argumentasi, karena debat itu dua topik ya. Topik pertama predestinasi, topik kedua
keselamatan bisa hilang atau tidak. Dia percaya keselamatan bisa hilang dan dia gunakan ini sebagai argumentasi. Tapi dua orang ini saudara, sama Armeniannya, tapi ini jauh lebih terpelajar dua-dua. Mereka menganggap tanah golongan kedua ini cuma orang Kristen KTP. Memang jelas benar mereka. Ini tidak mungkin, tidak ada buah loh. Tidak ada buah, bagaimana orang Kristen sejati tidak ada buah. Maka berdasarkan Yakobus 2 ayat 14 dan 26, iman mati, tidak ada iman. Tidak pernah ada. Sekarang Calvin lagi saudara. Agak panjang ya. Sebagai contoh, Kristus mengatakan bahwa orang-orang seperti itu dibuat gelisah atau tidak tenang oleh rasa sakit atau ketidaksenangan oleh salib. Dan pasti seperti panas dari matahari menyatakan ketandusan dari tanah, demikian juga penganiayaan dan salib membukakan atau menyingkapkan kesia-siaan dari mereka yang agak atau sedikit dipengaruhi oleh keinginan yang entah merupakan keinginan apa, tetapi tidak sungguh-sungguh digerakkan oleh perasaan yang sungguh-sungguh dari kesalehan. Tidak sungguh-sungguh Kristen pasti ya. Orang-orang seperti ini, seperti itu, menurut Matius dan Markus adalah sementara. Bukan hanya karena setelah mengaku untuk suatu waktu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus, mereka belakangan lalu murtad melalui pencobaan, tetapi juga, jadi disebut sementara itu, tetapi juga karena mereka mengkhayalkan atau membayangkan bahwa mereka mempunyai iman yang benar atau sejati. Menurut Lukas, Kristus berkata bahwa mereka percaya sebentar saja karena kehormatan yang mereka berikan kepada Injil. Jadi waktu dengar Injil mereka hormati, menyerupai iman. Menghormati Injil waktu diberitakan memang kelihatannya kayak beriman. Pada saat yang sama kita harus belajar bahwa mereka tidak sungguh-sungguh dilahir barukan oleh benih yang tidak dapat binasa, yang tidak pernah layu, seperti Petrus memberitahu kita 1 Petrus 1 ayat 4, karena ia berkata bahwa kata-kata dari Yesaya ini firman Allah bertahan atau tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 25, digenapi dalam hati orang-orang percaya, dan di siapa kebenaran Allah sekali dipancangkan tidak pernah mati atau hilang, tetapi mempertahankan kekuatannya sampai akhir. Jadi Calvin secara jelas mengatakan posisinya ya. Poin kelima dari tulip, perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Seringkali disingkat dengan singkatan OSAS, once saved, always saved ya. Dan itu kepercayaan dari semua orang-orang yang sungguh-sungguh reform. Kalau saudara tidak punya kepercayaan ini, saya pikir rugi luar biasa. Saya bersyukur bahwa saya jadi reform dan percaya bahwa keselamatan yang sungguh-sungguh tidak mungkin hilang. Tuhan janji yang percaya Yesus dapat hidup kekal. Kalau bisa hilang, ini bukan hidup kekal tapi hidup bersyarat atau hidup sementara. Dia tidak pernah janjikan itu. Dia janjikan hidup kekal. Dan sangat banyak dasarnya bahwa keselamatan yang sungguh-sungguh tidak mungkin bisa hilang. Saya lanjutkan. Tetap orang-orang itu yang senang dengan firman Allah dan memberikan penghormatan tertentu kepadanya memang percaya dengan suatu cara tertentu. Karena mereka sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menghargai Allah pada waktu ia berbicara atau yang menolak firman-Nya. Singkatnya, hendaklah kita belajar bahwa tidak ada seorang pun adalah pengambil-pengambil bagian dari iman yang sejati kecuali mereka yang dimeteraikan dengan roh adopsi dan yang memanggil Allah sebagai Bapa mereka dengan tulus. Dan karena roh itu tidak pernah dipadamkan, maka adalah mustahil bahwa iman yang pernah satu kali diukirkan pada hati dari orang yang saleh mati atau hilang atau dihancurkan. Yang bisa murtad hanya orang Kristen KTP. 1 Yohanes 2:19 sudah bisa baca sendiri. Ayatnya luar biasa jelas, dan dalam debat lawan Leo itu saya gunakan ayat itu dan mereka tidak pernah bisa jawab.
Yohanes 8 ayat 31, ayat yang lain yang juga menunjukkan seperti itu. Kalau orang tetap dalam firman, dia benar-benar adalah muridku. Kalau tidak tetap dalam firman, bisa meninggalkan, dia bukan benar-benar muridku. Itu implisitnya kan. Jadi orang Kristen sejati mundur bisa, tidak ke gereja beberapa bulan, beberapa tahun memungkinkan, tapi iman di dalam tidak bisa hilang. Mari kita baca ayat-ayat referensinya ya. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Tidak dapat binasa ya. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Yesaya 48. Rumput menjadi kering. Bunga menjadi layu. Tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ialah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saya lanjutkan dengan kata-kata dari Albert Barnes. Yesus menjelaskan ini sebagai menunjuk mereka yang mendengar Injil, yang tertarik atau terpesona dengannya sebagai sesuatu yang baru dan menyenangkan, yang mengaku sebagai sangat senang dengannya dan yang penuh semangat untuknya, tetapi mereka tidak mempunyai akar dalam dirinya sendiri. Mereka bukanlah orang-orang Kristen yang sejati. Hati mereka tidak diubah. Mereka belum melihat kesalahan dan bahaya mereka dan keunggulan yang benar dari Kristus. Mereka tidak betul-betul melekat pada Injil. Dan pada waktu mereka diuji atau dicobai dan penganiayaan datang, mereka jatuh seperti bulir gandum atau jagung yang tak berakar, layu di hadapan sinar yang membakar dari matahari tengah hari. Jadi laki-laki saudara, Albert Barnes menganggap ini bukan Kristen yang sejati. Saya lanjutkan dengan komentar dari Matthew Henry. Tanah yang berbatu-batu. Sebagian benih jatuh di tempat-tempat yang berbatu-batu ayat 5 dan 6. Yang menggambarkan kasus dari pendengar-pendengar yang berjalan lebih jauh dari orang-orang yang terdahulu. Tapi jalan itu ya. Yang menerima beberapa kesan yang baik tentang firman, tetapi yang tidak bertahan ayat 20 dan 21. Perhatikan, adalah mungkin bahwa kita bisa jauh lebih baik dari beberapa orang lain, tetapi tidak sebaik seperti kita seharusnya. Bisa berjalan lebih atau melampaui sesama kita, tetapi tidak mencapai surga. Kata-kata yang saya cetak besar ini saya kira sangat-sangat penting, saudara. Ini saya jelaskan dulu ya. Adalah mungkin kita bisa jauh lebih baik dari beberapa orang. Tanah berbatu lebih baik dari tanah tepi jalan. Tapi mereka tidak cukup baik. Tidak sebaik yang seharusnya. Ada kemungkinan kita berjalan lebih, melampaui sesama kita, tapi tidak mencapai surga. Kalau saya mau kasih ilustrasi, saudara ya. Saudara ikut lomba lari maraton ya. Dalam lomba itu, saya bangga. Wah, banyak di belakangku. Tapi tidak dapat apa-apa. Pokoknya ada 3 yang di depan saudara. Juara keempat itu tidak dapat apa-apa. Tidak peduli ada 1000 atau 100.000 di belakang saudara. 3 di depan saudara. Membuat saudara tidak ada juaranya. Tidak ada piala apapun. Juara 1, 2, 3 tok ada pialanya. Jadi, saya lebih baik dari orang lain. Tetap tidak sampai surga. Sangat bisa. Jangan lihat siapa di belakang saudara. Lihat siapa di depan saudara. Memang ini bukan saingan atau iri hati, bukan itu. Tapi ada yang lebih bagus dalam pengertian, dalam kerohanian, dalam kekudusan dan sebagainya. Dalam kehidupan doa, dalam kehidupan belajar firman, lebih bagus. Jadi mukaku berusaha seperti itu. Jangan merasa senang. Itu gak tahu sembahyang. Aku sih lumayan sembahyang 3 menit. Nggak pernah belajar firman. Aku sih lumayan baca saat teduh 3 hari sekali. Bangga.
Dulu saya punya murid, Kangga dapat nilai 4 karena melihat yang lain dapat nilai 1. Saya bilang yang dapat 1 goblok, kamu juga goblok. Kalau kamu pintar kamu dapat 10. Jangan bangga lihat orang di belakang kita. Lihat orang depan kita. Bukan iri hati atau apapun, tapi teladani mereka, berusaha seperti mereka. Saya lanjutkan. Sekarang perhatikan berkenaan dengan pendengar-pendengar ini yang digambarkan oleh tanah berbatu-batu. Pertama, seberapa jauh mereka berjalan? 1, mereka mendengar firman. Mereka tidak memungkurinya ataupun memberikan telinga yang tuli terhadapnya. Perhatikan, mendengar firman, sekalipun dengan begitu sering, sekalipun dengan begitu serius, jika kita berhenti di sana, tidak akan pernah membawa kita ke surga. Kedua, cepat dalam pendengaran, cepat untuk mendengar, ia segera menerimanya. Yutus, bahasa Yunania, ia siap untuk menerimanya. Itu segera tumbuh. Ayat 5, itu lebih cepat muncul di atas tanah daripada benih yang ditaburkan di tanah yang baik, golongan keempat nanti. Perhatikan, orang-orang munafik sering mempunyai awal dari orang-orang Kristen yang sejati dalam pertunjukan atau pengakuan, dan sering terlalu panas untuk ditahan. Ia segera menerimanya tanpa mencoba atau mengujinya, menelannya tanpa mengunyahnya, dan karena itu di sana tidak pernah bisa ada pencernaan yang baik. Mereka adalah yang paling memungkinkan untuk berpegang pada apa yang baik, yang menguji segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Yang ketiga, mereka menerimanya dengan sukacita. Perhatikan, ada banyak orang yang sangat gembira mendengar khotbah yang baik, tetapi tidak mendapatkan manfaat darinya. Mereka bisa senang dengan firman, tetapi tidak diubahkan dan diperintah olehnya. Banyak orang mengecap firman yang baik dari Allah. Ini kutipan dari Ibrani 6 ayat 5. Dan berkata, mereka menemukan kemanisan di dalamnya. Tapi sebagian atau beberapa nafsu yang tercinta digulung di bawah lidah yang tidak akan setuju dengannya. Dan karena itu mereka meludahkannya kembali. Keempat, mereka bertantuk sementara, seperti suatu gerakan yang hebat yang berlangsung selama kesan dari kekuatan itu masih ada, tetapi berhenti pada waktu itu habis. Perhatikan, banyak orang bertahan sementara yang tidak bertahan sampai akhir, dan karena itu tidak mempunyai atau tidak mencapai kebahagiaan yang dijanjikan hanya kepada mereka yang bertekun. Pasal 10 ayat 22. Mereka memang lari dengan baik, tetapi sesuatu menghalangi mereka. Galatia 5 ayat 7. Saudara, pernah terjadi dalam satu olimpiade ya. Saya lupa tahun berapa, tapi saya nonton videonya. Dalam lomba lari maraton itu kan biasanya larinya di luar ya, di jalanan. Nanti berakhirnya masuk dalam suatu lapangan ya, seperti lapangan atletik itu ya. Lah, orang itu pegang ranking 1 terus. Sampai kira-kira 100 meter atau kurang dari itu menjelang finish. Ranking 1. Yang lain lumayan agak jauh, tidak bakal bisa nyusul kelihatannya. Tapi saudara tidak tahu kenapa dia ambruk. Kurang 100 meter sebelum finish ambruk. Tidak tahu bagaimana ada orang-orang turun, papah dia masuk ke finish. Ya tentu saja didiskualifikasi. Tapi saudara, ini sesuatu yang menunjukkan ya, tidak peduli kita dalam jalan kekristenan ini segiat apa, secepat apa, mati-matian, kalau kurang sedikit kita berhenti, kita Kristen KTP dan kita tidak masuk surga. Saya tidak percaya orang Kristen bisa tidak bertekun sampai akhir. Pasti bertekun sampai akhir. Kalau dia tidak bertekun sampai akhir, dia bukan Kristen. Karena mari kita melihat saudara, ayat-ayat referensi yang diberikan. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, ini sesuatu yang harus selalu diperhatikan saudara.
Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang lucu dengan anak buahnya Erastus Sabdono itu ya, Erastus Sabdono itu sendiri mengkhotbahkan ayat ini. Dan dia berkata semua khotbah harus diuji dengan Alkitab. Termasuk khotbah saya, kata dia. Saya itu dia sendiri ya. Tapi pada waktu kami 3 orang, MYM, Isra dan saya, membuat satu grup menyerang khotbah-khotbahnya Erastus Sabdono, yang memang saya anggap khotbah yang sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Anak buahnya ngamuk semua. Saya berikan ini khotbahnya bapak buahmu seperti ini loh. Saya tunjukkan ini khotbah bapak buahmu. Dia suruh ajaran dia sendiri uji. Karena kami menguji dan kamu ngamuk sama saya. Ditinjau dari bapak buahmu, kamu goblok, jangan lagi dari saya. Banyak orang ngamuk pada waktu pendeta idolanya diserang. Kalau saudara ikut ajaran saya, jangan ngamuk kalau saya diserang. Kalau serangan itu serius, saya pastikan saya akan jawab. Kalau serangannya konyol-konyol, saya gak gubris, saudara. Serangan yang serius kepada kekristenan, Alkitab, Kristus, tidak bisa kita diam. Tugas kita sebagai orang Kristen untuk berapologia dalam 1 Petrus 3:15 itu diharuskan. Yang anti debat harus baca 1 Petrus 3:15, itu diharuskan. Kita harus memberi pertanggung jawab pada orang-orang yang menyerang apa yang kita percayai. Tidak bisa kita biarkan. Tidak usah ngamuk, saya diserang, ajaran saya diserang. Berikan saya saja ajarannya. Dan saya pelajari. Kalau dia benar siapa tahu. Saya akan buang ajaran saya kalau memang tidak bisa dipertahankan. Tapi kalau dia salah, saya akan bela ajaran saya. Dan saya gempur balik. Para lihat atau memfitnah tidak karu-karuan, saya gempur balik habis-habisan. Dan saya buktikan hitam di atas putih kalau mereka memfitnah. Makanya pengikut-pengikutnya itu bodoh semua ya. Sudah saya buktikan hitam di atas putih, mau-maunya ikut gereja seperti itu dan sekolah teologi seperti itu, yang dosen-dosen atas ini memfitnah semua, membuat yang bawah juga sama. Saudara, ujilah segala sesuatu. Peganglah yang baik. Pada waktu saya pertama mendengar predestinasi, saya tidak bisa menerima. Saya nolak, tidak masuk akal. Ini ajaran apa Tuhan milih dari kekekalan, tidak masuk akal. Tapi sudah argumentasinya berikan, argumentasi demi argumentasi. Dan saya tidak punya jawaban. Saya menerima. Lalu pada waktu mendengar, ini terjadi di sekolah teologi yang kedua ini. Limited atonement. Dari dulu, bahkan pendeta saya tidak pernah ngajar itu. Dia memang Calvinis yang tidak full. Limited atonement tidak pernah diajar. Jadi saya dari dulu percaya universal atonement, penebusan universal, Yesus mati betul-betul untuk semua orang. Waktu sekolah teologi ya, kaget setengah mati. Diajarkan limited atonement. Dan laki-laki memberontak. Saya tulis surat sama pendeta saya. Oh, ini apa? Kok enggak pernah diajar? Dia jawab, Yesus mati untuk semua, tapi terutama untuk orang pilihan. Ini jawaban apa? Tidak masuk akal bagi saya. Mati untuk semua, terutama untuk orang pilihan itu apa? Itu tak punya arti bagi saya. Saya pelajari argumentasi pro kontra. Dan dosen teologi saya menggunakan bukunya John Owen yang berjudul The Death of Death in the Death of Christ. Kematian dari dalam kematian Kristus. Buku yang paling hebat di dalam pembelaan doktrin limited atonement. Dan semua keberatan saya ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan universal atonement hancur semua, hancur lebur. Yang Yesus mati dunia, Yesus mati semua orang, banyak seolah-olah universal atonement. Tapi saya uji dan semua hancur tanpa jawab.
Saya buang universal atonement, saya percaya limited atonement. Sekarang saya siap untuk membela itu terhadap siapapun yang tidak percaya limited atonement. Para beliau itu mau maju dengan saya, silahkan. Saya yakin argumentasi apapun ada jawabannya. Karena bukunya si John Owen betul gila. Bahas semua tanpa kecuali ayat-ayat yang menunjukkan universal atonement. Dihancur leburkan dan bisa ditafsirkan sedemikian rupa, artinya sebaliknya tanpa melakukan pemerkosaan terhadap ayatnya. Jadi saudara, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Khususnya Injil, ujilah segala sesuatu. Orang-orang tetangga sebelah itu dengar Injil langsung maki-maki. Tanpa menguji atau apapun. Ya sudah. Tapi saudara, mendengar ajaran siapapun, saudara pernah dengar, kerasa aneh, uji. Kalau perlu tanya sama orangnya, apa dasarnya? Nek limited atonement, tak kasih tulisan saya 300 halaman lebih loh. Lalu mari kita lihat Ibrani 6, 4-6. Ini juga bagi orang yang tidak ngerti, ini dianggap orang Kristen sejati, murtad. Bukan itu artinya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia karena dunia akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Mengapa bertobat tidak bisa? Karena mereka pada waktu murtad bukan cuma murtad. Kalau murtad tok meninggalkan Kristen, bertobat lagi sungguh-sungguh itu bisa. Tapi yang murtad, mereka menyalibkan lagi anak Allah sebagainya. Mereka murtad sambil menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak bisa diampuni. Matius 12 ayat 30 dan seterusnya. Jadi ini bukan orang Kristen sejati. Kelihatannya Kristen sejati. Karena memang Kristen sejati dan yang palsu mirip lalang dan gandum. Setelah ini selesai saya akan bahas lalang dan gandum. Mirip. Sangat mirip. Bisa sekali. Yudas itu loh, murid-murid yang sebelah tidak ada satu yang mencurigai dia Kristen KTP. Sampai detik terakhir. Jadi orang Kristen KTP bisa begitu mirip sehingga tidak ada satu pun yang tahu kalau dia Kristen KTP. Sekarang saya lanjutkan Matius 10 ayat 22. Tapi kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini sering dipakai oleh orang Armenia untuk berkata, lihat, tidak bertahan sampai akhir, tidak selamat, berarti keselamatan bisa hilang. Saya bilang, saya setuju dengan ayat ini. Ayat ini bagi orang yang Calvinis memberikan kita tanggung jawab. Di satu sisi dijamin sekali selamat tetap selamat. Tapi sisi lain tanggung jawab tidak dibuang. Kita tidak boleh hidup semau gue. Lalu dosa seenaknya sendiri tidak bisa. Karena itu membuktikan kita tidak pernah selamat dan berarti ya ini tidak berlaku juga. Orang yang jati dia pasti akan bertahan sampai selamat. Sampai akhir, karena Allah akan menolong dia, menopang dia terus, sehingga pasti akan sampai pada akhir. Galatia 5 ayat 7, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Apakah orang-orang Galatia ini betul-betul dulu Kristen lalu murtad? Mungkin ada sebagian seperti itu. Atau sungguh-sungguh sampai pada titik hampir murtad. Karena itu Paulus kirim surat Galatia, teguhkan, kembalikan mereka. Mungkin sebagian ini, sebagian itu bisa. Jadi saudara, matahari yang merupakan gambaran dari penganiayaan, penderitaan karena firman, ini untuk orang Kristen sejati seharusnya makin menumbuhkan.
Tapi untuk orang Kristen KTP yang seperti ini bisa memurtadkan. Sekarang kita dalam masa wabah dan banyak orang Kristen menderita. Itu kelihatan bukan penderitaan karena firman ya, karena semua kena sikat semua. Tapi bisa penderitaan karena firman. Setan minta izin, Tuhan, itu anakmu yang satu itu tak serang sama COVID-19, boleh tidak? Tuhan bisa mengizinkan. Jadi orang Kristen sejati kena itu bisa. Yang ngomong tidak bisa tuh Kristen kadrun. Dan kalau dalam kasus setan minta izin Tuhan serang orang Kristen, berarti seperti Ayub, dia minta izin serang dan Tuhan izinkan, lalu kena COVID. Maka kena COVID-nya tanpa kita sadari itu karena kita ikut firman. Karena kita ikut Kristus juga. Tidak kelihatan. Kadang-kadang kelihatan jelas. Mungkin dalam satu perusahaan di PHK, dipilih karena pimpinannya bukan Kristen, yang Kristen yang dikeluarin. Nah, saudara tadi menderita karena Kristus. Kelihatan kalau itu. Tapi saudara, pokoknya saudara menderita dan saudara mundur, apalagi saudara murtad, saudara cuma tanah berbatu. Saudara, maukah saudara tetap ikut Kristus sekalipun harus menderita karena Kristus atau karena firman? Itu pasti terjadi. Tapi makin dekatlah dengan dia. Ini makin besar, makin dekat. Karena itulah seharusnya tekad dari orang Kristen yang sejati. Makin menderita, makin sungguh-sungguh. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar firman dan kami mempelajari tentang orang yang punya iman sementara, yang sebetulnya bukan orang Kristen sejati. Kalau di antara kami yang mendengar ada orang-orang yang seperti itu, biarlah Tuhan bantu mereka dalam introspeksi, sehingga mereka bisa sadar akan keadaan mereka yang sangat berbahaya, yang bukan dalam perjalanan menuju surga tapi sebaliknya menuju neraka. Tolong mereka bertobat, merenungkan firman, percaya Kristus dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Dan untuk kami yang sudah percaya dengan benar, kami bersyukur karena kami bisa percaya dengan benar, bukan karena kami lebih baik dari orang lain, tapi karena anugerah-Mu. Tapi kami tetap manusia yang lemah. Pada waktu ada penderitaan, sering ada kecenderungan juga untuk mundur, menjauh dari Engkau. Tapi tolong Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan apapun yang kami butuhkan dalam saat-saat seperti itu, supaya kami jangan mundur, tapi sebaliknya makin bersemangat, makin maju. Tak peduli apapun yang terjadi pada diri kami, sambil memikirkan bahwa Engkau sudah lebih dahulu rela menderita luar biasa dan mati secara mengerikan bagi kami. Dan kalau sekarang kami dituntut menderita dan mati bagi Engkau, itu bukan tuntutan yang kelewat batas. Terima kasih Tuhan. Kalau sementara ada orang-orang yang murtad karena penderitaan, tolong kami justru makin bertumbuh dan makin berbuah oleh karena penderitaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.